Pernah nggak sih kamu merasa kerjaan numpuk, deadline mencekik, stres dan merasa stuck di tengah pekerjaan? Mau lanjut, tapi otak rasanya udah mentok. Akhirnya, malah nge-scroll media sosial, terus nggak sadar waktu udah habis. Tapi gimana kalau ada trik sederhana yang bisa bikin kamu selalu produktif, tanpa stres, dan tetap punya energi buat kerja besoknya? Rahasianya berasal dari seorang penulis legendaris yang punya kebiasaan unik. Ini dia, teknik Hemingway. Cara kerja cerdas yang bisa bikin kamu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat tanpa rasa burnout. Ernest Hemingway, pemenang Nobel Sastra, dikenal sebagai penulis yang super produktif. Tapi, dia punya satu kebiasaan aneh saat menulis, yaitu dia selalu berhenti bekerja saat masih tahu apa yang akan dia tulis selanjutnya. Kedengarannya aneh kan? Tapi justru inilah yang bikin dia nggak pernah mengalami writer's block. Dan teknik ini bisa diterapkan ke pekerjaan apapun, bukan cuman menulis. Teknik Hemingway memanfaatkan cara kerja alami otak kita. Dengan meninggalkan pekerjaan di tengah proses berpikir, otak kita akan terus memprosesnya secara tidak sadar. Ini bikin kita lebih mudah melanjutkan keesokan harinya, tanpa harus mulai dari nol. Banyak orang bekerja sampai benar-benar kehabisan energi. Mereka terus memaksakan diri untuk menyelesaikan semuanya sekalian, tanpa menyisakan energi untuk esok hari. Akibatnya, ketika besok datang, mereka malah merasa malas untuk mulai lagi. Rasanya seperti harus memanjat gunung dari nol setiap hari. Otak kita tidak dirancang untuk bekerja dalam pola seperti itu. Ketika kita menguras habis tenaga sebelum berhenti, kita kehilangan momentum. Justru disitulah letak masalahnya. Kita sering merasa berat untuk memulai karena tidak memiliki pegangan dari hari sebelumnya. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kemauan keras. Kita butuh strategi yang membuat kita tetap produktif dalam jangka panjang, tanpa mengorbankan kesehatan mental dan fisik kita. Teknik Hemingway hadir sebagai solusi agar kita selalu punya jalan masuk yang jelas setiap hari. Jadi, gimana sih cara menerapkan teknik Hemingway ini dalam kehidupan sehari-hari? Sederhana. Kuncinya bukan pada memulai pekerjaan, tapi pada cara kita berhenti. Kebanyakan orang berhenti bekerja ketika mereka sudah kelelahan, ketika tugas benar-benar selesai, atau ketika mereka tidak punya ide lagi. Hemingway melakukan hal sebaliknya. Dia berhenti saat masih ada ide yang mengalir. Kenapa? Karena otak kita sebenarnya tetap bekerja di belakang layar, bahkan ketika kita tidak sadar. Mungkin kamu pernah mengalami ini ketika kamu mencari jawaban dari masalah tertentu dalam kerjaanmu, tapi nggak nemu. Tiba-tiba pas lagi mandi atau jalan-jalan, solusinya muncul sendiri. Itu karena otak kita tetap mengolah informasi meskipun kita nggak sadar. Jadi, kalau kamu berhenti sebelum selesai, otakmu bakal terus mikirin itu di latar belakang. Dan besok, pas kamu mulai lagi, semuanya bakal terasa lebih mudah. Bayangkan kamu sedang menulis laporan penting. Biasanya, kita ingin menyelesaikan semuanya dalam satu duduk. Tapi, alih-alih menyelesaikannya sampai benar-benar selesai, coba berhenti ketika kamu masih tahu persis apa yang akan kamu tulis selanjutnya. Tuliskan 1 atau 2 catatan kecil tentang ide berikutnya, lalu tinggalkan. Ketika kamu kembali keesokan harinya, kamu nggak akan bingung harus mulai dari mana. Kamu tinggal melanjutkan dari catatan yang sudah kamu buat. Rasanya seperti membuka pintu yang sudah setengah terbuka, daripada mencoba mendobrak tembok tebal. Teknik ini juga membantu mengurangi stres dan rasa lelah yang sering muncul akibat bekerja berlebihan. Dengan membiarkan sebagian pekerjaan tetap menggantung, kita justru memberikan kesempatan bagi otak untuk mempersiapkan langkah berikutnya dengan lebih santai. Teknik Hemingway sebenarnya bisa diterapkan di berbagai bidang, nggak cuma buat penulis atau pekerja kreatif. Dalam pekerjaan kantor misalnya, seorang manajer yang harus menyusun laporan seringkali merasa kewalahan. Dia bisa saja menghabiskan waktu seharian untuk menyelesaikannya sekaligus, tapi efeknya
dia justru kehilangan energi untuk mengerjakan tugas lain. Sebaliknya, jika dia berhenti saat masih punya arah yang jelas tentang bagian berikutnya, transisi ke sesi kerja berikutnya akan terasa lebih ringan. Dia bisa langsung melanjutkan tanpa harus membaca ulang atau mencari kembali ritme kerja yang hilang. Ini juga berlaku dalam belajar. Seorang mahasiswa yang sedang mempersiapkan ujian seringkali merasa terbebani saat harus memahami konsep sulit dalam satu sesi belajar yang panjang. Jika dia berhenti ketika masih berada di bagian yang mudah dipahami, belajar di sesi berikutnya terasa lebih ringan. Otaknya sudah siap melanjutkan dari sesuatu yang familiar, sehingga transisi ke materi berikutnya lebih mulus. Bahkan dalam olahraga pun, teknik ini bisa diterapkan. Seorang pelari yang ingin meningkatkan endurance mungkin berpikir bahwa latihan harus dilakukan sampai batas maksimal setiap hari. Tapi jika dia berhenti sebelum benar-benar kelelahan, tubuhnya tetap siap untuk latihan berikutnya tanpa rasa enggan atau takut akan kelelahan yang sama. Ini membuat progres latihan lebih konsisten dan lebih efektif dalam jangka panjang. Produktivitas nggak harus identik sama stres. Dengan teknik Hemingway, kamu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efisien dan tetap bahagia. Teknik ini bukan hanya tentang menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat, tetapi juga tentang menjaga energi dan motivasi dalam jangka panjang. Dengan berhenti di tengah proses ketika masih ada ide yang mengalir, kita bisa memulai hari berikutnya tanpa hambatan. Ini membantu kita tetap produktif tanpa harus melewati fase pemanasan yang panjang setiap harinya. Selain itu, teknik ini juga mencegah burnout. Alih-alih bekerja sampai benar-benar kelelahan, kita bisa mengatur energi kita dengan lebih baik. Teknik ini memungkinkan kita untuk bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras. Jadi, gimana? Kamu udah siap buat coba teknik Hemingway? Coba deh mulai besok pas kamu lagi ngerjain sesuatu, berhenti di titik yang strategis. Kalau teknik ini bermanfaat buat kamu, kasih tahu di kolom komentar. Apakah kamu pernah mencoba trik serupa sebelumnya? Atau mungkin ada teknik lain yang kamu pakai buat tetap produktif? Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like dan subscribe. Kita akan terus belajar dan bangun karakter hebat. Sampai jumpa di video selanjutnya.